Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apa arti sebuah didikan? Didikan adalah ajaran, tuntunan atau pimpinan yang diberikan kepada seseorang, atau didikan bisa diartikan sebagai bagian dari proses pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata didik mempunyai arti pelihara atau latih, dengan tujuan untuk membentuk seseorang menjadi dewasa yang bertanggung jawab. Saudara, nas yang kita baca hari ini dari Amsal pasal 12 ayat 1 sampai ayat 12. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakep adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang dara, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Saudara, kitab Amsal dikenal sebagai kitab yang jujur dan lugas dalam mengungkapkan realita kehidupan seperti yang sudah kita baca beberapa waktu ini. Tetapi kejujuran ini dimaksudkan untuk mengajar kita menjadi hidup lebih bijaksana. Untuk memiliki hidup yang lebih bijaksana, maka ia harus memenuhi syarat, yaitu mau belajar dengan tekun dan memiliki sikap siap sedia untuk menerima didikan. Saudara, kata didikan pada ayat 1 sebenarnya berbicara tentang disiplin. Seseorang mempunyai karakter dan kepribadian yang baik, diperlukan disiplin yang ketat, supaya ia menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Kemudian penulis Amsal membawa kita untuk memahami tentang kata dungu, juga pada ayat 1. Bagian ini lebih tepat menunjuk pada sikap dan perilaku seseorang yang sangat lamban memahami atau tidak cerdas. Ada kecenderungan bebal yang sulit untuk diberikan penjelasan. Saudara, maka tepatlah penulis Amsal membuat suatu perbandingan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar mengarahkan diri kepada keadilan, sedangkan orang fasik cenderung memperdaya. Penulis Amsal menjelaskan keadilan sebagai tidak bersifat memperdaya, tidak egois, memiliki kualitas tahan lama, tanpa pamrih, setia, dan tekun. Pada intinya, orang benar hidupnya mengerjakan segala sesuatu sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan Allah yang hidup. Bagaimana dengan orang fasik? Penulis Amsal juga menjelaskan bahwa orang fasik hidupnya lebih mencari kepentingan dan keuntungan untuk dirinya sendiri.
Hidupnya tidak memiliki rasa takut akan Allah yang membuat mereka berpikir tentang adanya hari esok. Hidupnya dengan hawa nafsu tidak pernah puas. Hidupnya dipenuhi dengan kedengkian, iri hati, kesia-siaan. Saudara kita yang sudah beroleh anugerah Tuhan, seharusnya sikap hidup kita senang dengan semua didikan yang diberikan kepada kita melalui nasihat, peringatan, atau teguran, melalui firman Tuhan atau pemeliharaan Tuhan. Dan kita akan menghargai setiap didikan yang baik, tidak menganggapnya sebagai satu kesulitan, melainkan kebahagiaan. Menjalani dengan disiplin dan bijaksana, maka hidup kita pun akan dikenan oleh Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas didikan hikmat Tuhan kepada kami semua, sehingga kami menjadi hidup lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun kami sering gagal, namun hikmat Tuhan selalu menasihati, meneguhkan, mengingatkan, bahkan menegur setiap kami, sehingga langkah-langkah kami semakin hari semakin memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas hikmat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.